Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita hadiahkan untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Raja Widya Novici sebagai dosen pengampu akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan kultum kuliah 7 menit yang bertemakan virus di tengah umat. Virus yang ada di kalangan masyarakat saat ini tidak hanya virus mengenai corona, tetapi juga virus yang dapat merusak akidah kita, virus yang dapat mempengaruhi akidah kita. Realitanya di tengah masyarakat saat ini, mereka akan sangat marah apabila ada orang non-muslim yang mempropagandakan agama mereka. Namun mereka sendiri ternyata masih lalai dalam mengerjakan perintah Allah. Mereka membiarkan dirinya, keluarganya diseret dan dipengaruhi oleh kesyirikan dan dijauhkan dari akidah yang lurus. Anak-anak maupun remaja saat sekarang ini sudah terbiasa disuguhi oleh ramalan-ramalan zodiak, jimat-jimat, maupun percaya kepada yang belum tentu itu terjadi. Apakah ini terjadi karena kekurangan atas pemahaman mereka mengenai bahayanya syirik, atau mereka merasa sudah jauh dari akan perbuatan syirik tersebut? Lebih menyedihkan lagi ketika kita mengingatkannya, mereka sudah terpengaruhi oleh dua penyakit yang dinamakan taklid, yaitu ikut-ikutan, dan ta'assub, yaitu fanatisme. Dan kita sungguh ironi hidup di tengah masyarakat yang adat dan budaya mereka mengandung hal-hal yang bersifat kesyirikan. Ketika kita sudah mengingatkan, mereka malah menuduh balik dan mengatakan kita tidak paham atas esensi dan transformasi nilai. Kalau begini, bagaimana kebenaran ini akan sampai? Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, lalu mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah diperbuati oleh nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka belum tentu mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Di luar sana ternyata kita lihat masih banyak tradisi maupun adat maupun perbuatan yang mengandung unsur bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka beralasan bahwa ini adalah budaya dari nenek moyang yang harus mereka lestarikan. Bahkan ada juga yang ramalan-ramalan yang belum tentu itu kebenarannya akan terjadi. Banyak sekarang ini yang meramalkan hal-hal yang belum tentu itu akan terjadi. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman,
dalam surat Al-Luqman ayat 34. Pada ayat ini dikatakan bahwa hanya Allah yang tahu apa yang terjadi, kapan kiamat itu terjadi, dan kapan kita akan mati, di mana dan di bumi mana itu. Sungguh Allah yang Maha mengetahui. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim yang baik mengingatkan mereka-mereka yang masih salah atau mengikuti ajaran-ajaran yang mengandung bid'ah atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan, dan tetaplah harus memberi peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat terhadap orang yang beriman. Quran surah Az-Zariyat ayat 55. Dari ayat situ kita tahu bahwa sebagai umat muslim kita harus saling mengingatkan dan terus mengingatkan satu sama lain. Terlepas dari itu tergantung dari mereka lagi, apakah mau menerima atau tidak. Dan semoga kita dijauhi oleh hal-hal yang bersifat demikian, karena itu merupakan dosa yang amat besar, dosa yang mengandung kesyirikan dan lain-lain. Hendaknya kita terhindar dari hal tersebut dan melakukan hal yang sesuai atau hal yang telah diturunkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.